Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabtah ta'allumana bi qiraati al-basmalah. Usul fikih kelas 10, bab 2 sejarah fikih dan usul fikih. Tahukah kalian kapan fase pertumbuhan fikih dan usul fikih itu terjadi? Fase ini disebut juga fase atau periode Rasulullah. Periode ini adalah periode istimewa karena dua hal, yaitu keberadaan Rasulullah SAW itu sendiri dan keberadaan wahyu. Rasulullah SAW adalah penyampai wahyu ilahi. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu sesuai dengan Al-Quran surat An-Najm 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Maka wahyu adalah satu-satunya sumber hukum pada periode ini. Tidak ada ijtihad sahabat, tidak ada ijma, dan tidak ada sumber yang lain. Yang dimaksud wahyu di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, karena Sunnah juga wahyu. Dalam fase ini, bagaimana dengan ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tidak terdapat nas Al-Quran? Dalam hal ini, para ulama membagi ke dalam dua hal, yaitu ijtihad yang terkait dengan persoalan-persoalan duniawi dan ijtihad yang terkait dengan hukum-hukum syara. Dalam masalah-masalah yang terkait dengan kebaikan urusan dunia seperti persoalan peperangan dan sejenisnya, maka para ulama sepakat bahwa Nabi SAW boleh melakukan ijtihad. Sedangkan dalam persoalan yang terkait dengan hukum-hukum syara dan persoalan keagamaan, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Menurut jumhur ulama, Nabi Muhammad SAW memiliki kewenangan melakukan ijtihad. Alasannya adalah ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari hawa nafsunya, melainkan berasal dari wahyu. Jika umatnya saja diperkenankan melakukan ijtihad padahal ada kemungkinan salah, maka tentu lebih diperkenankan bagi Rasulullah SAW yang ma'sum atau terjaga dari melakukan kesalahan. Dalam beberapa kasus, Rasulullah SAW menetapkan hukum dengan menggunakan metode berpikir usul fikih. Misalnya, ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, apakah batal puasanya seseorang yang mencium istrinya? Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal? Umar menjawab, tidak apa-apa. Rasulullah bersabda, teruskan puasamu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Kalau kita perhatikan cara Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum seperti dalam hadis di atas adalah seperti metode kias dalam usul fikih. Cara-cara seperti itu merupakan cikal bakal munculnya ilmu usul fikih. Bahkan menurut para ulama, usul fikih, keberadaan usul fikih bersamaan dengan munculnya hukum fikih sejak periode Rasulullah SAW. Hanya saja keduanya belum dibukukan dan belum menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sumber hukum Islam pada periode ini terbatas pada wahyu, yakni wahyu yang dibacakan dan wahyu yang tidak dibacakan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur yang terbagi ke dalam dua masa, yaitu waktu di Mekah dan pada waktu berada di Madinah. Pada waktu di Mekah berlangsung selama 12 tahun 5 bulan 13 hari dimulai dari tanggal 17 Ramadan
tahun ke-41 sampai dengan awal Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan masa turunnya Al-Quran yang kedua adalah pada waktu di Madinah setelah hijrah. Di Madinah ini berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari, dimulai dari awal Rabiul Awal tahun ke-54 sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari kelahiran Nabi. Sebagai sumber hukum Islam yang utama, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu menandakan bahwa pembentukan hukum Islam juga dilaksanakan secara bertahap, khususnya hukum-hukum yang terkait dengan penyakit-penyakit terpendam dalam jiwa manusia. Misalnya, pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, tidak ada hukum dalam Al-Quran yang di luar batas-batas kemampuan manusia. Sumber hukum kedua adalah sunnah Nabi. Sunnah adalah wahyu dari Allah yang tidak dibacakan. Pertumbuhan hukum semuanya kembali kepada dua sumber, yaitu wahyu yang dibacakan Al-Quran dan wahyu yang tidak dibacakan, yaitu sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini saling menguatkan dan saling membutuhkan untuk sampai kepada pemahaman dan penjelasan yang benar. Dari penjelasan yang panjang ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan hukum Islam pada periode Rasulullah memiliki ciri khas sebagai berikut. 1. Pertumbuhan hukum sesuai dengan realitas kenyataan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, bukan imajinatif, dan itu berarti sejalan dengan kebutuhan manusia untuk kebaikan dan perbaikan. Yang kedua, pembentukan hukum fikih tidak dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. Hal ini maksudnya adalah memberi kemudahan dan mempertimbangkan kebutuhan bagi manusia. Yang ketiga, yang menjadi sumber hukum hanya Al-Quran dan Sunnah. Sekian secara fase pertumbuhan. نلتقي في أسبوع آتي إن شاء الله. نختم بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.